Selamat pagi anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semua sehat? Alhamdulillah. Ada yang belum mandi? Ada, ya enggak apa-apa. Berapa hadir siswanya? Yang sudah hadir berapa siswa? Ya, baru beberapa, masih ada yang terlambat. Pertemuan kali ini Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Saya Wahyu Dayati, biasa dipanggil dengan Ibu Wahyu, pengampu mata pelajaran matematika peminatan. Meskipun kita sudah beberapa kali berinteraksi, tapi mungkin belum pernah lihat wajahnya, atau mungkin kalau dulu di kelas 11 kalian baru sekedar seliringan dengan Ibu, maka ini saya memperkenalkan diri. Saya Ibu Wahyu Dayati. Di samping mengajar matematika peminatan, Ibu juga diberi amanah untuk wali kelas 12 MIPA 3. Yang 12 MIPA 3, perkenalkan, saya Wahyu Dayati ya. Kemarin sudah beberapa kali kita pertemuan. Pertama kali itu kita mengulang atau review limit fungsi aljabar, itu yang sudah kalian pelajari di kelas 11. Setelah kita adakan tes ya kemarin, itu alhamdulillah nilainya sudah banyak yang bagus. Artinya kita tidak perlu mengulang materi tersebut, karena materi limit fungsi aljabar itu nanti akan kita gunakan sebagai dasar. Kita akan mempelajari limit berikutnya yang akan kita pelajari di kelas 12 ini. Jadi nanti kita akan membicarakan untuk yang kelas 12 ini masih limit, tapi limit fungsi trigonometri untuk X mendekati suatu bilangan, kemudian limit. Jadi materi yang sudah kita bicarakan kemarin itu limit fungsi aljabar yang kelas 11, kemudian yang kelas 12 nanti limit fungsi trigonometri. Jadi nanti di kelas 12 semester gasal ini yang kita bicarakan itu hanya limit dan turunan. Limit dan turunan fungsi aljabar itu sudah kalian pelajari di kelas 11. Untuk yang kelas 12 ini kita akan membicarakan limit dan turunan fungsi trigonometri. Jadi untuk yang limit fungsi trigonometri untuk X mendekati suatu bilangan, ini kemarin sudah kita uji kompetensi 1. Kemudian fungsi aljabar untuk mendekati tak hingga, dan fungsi aljabar, fungsi trigonometri untuk X mendekati tak hingga, ini kita juga sudah uji kompetensi yang kedua hari Senin kemarin. Kemudian selanjutnya nanti kita akan mempelajari atau membicarakan penerapan dari ini limit baik aljabar maupun trigonometri nanti dalam bentuk asimtut. Jadi nanti kita akan membicarakan asimtut. Setelah asimtut baru kita membicarakan turunan. Di kelas 11 dulu juga sudah membicarakan turunan fungsi aljabar, nanti kita akan membicarakan turunan fungsi trigonometri dan penerapannya. Jadi materi di kelas 12 semester gasal ini materinya hanya limit dan turunan. Itu. Nanti untuk yang semester genap, nanti mungkin kita sudah bisa tatap muka, insya Allah ya. Kita akan membicarakan statistika untuk yang semester genap. Kalau tahun-tahun yang lalu materi semester genap ini harus kita padatkan di semester gasal. Tapi untuk tahun ini tidak memungkinkan karena kondisi pembelajaran masih seperti ini. Jadi kita biarkan aja nanti tetap di semester yang genap. Itu. Untuk yang kemarin
hari Senin uji kompetensi 2 masih ada kesulitan untuk limit fungsi aljabar dan fungsi trigonometri untuk X mendekati tak hingga. Masih ada yang kesulitan? Kalau masih ada kesulitan, itu bisa langsung tanya ke ibu. Seperti kemarin, setelah uji kompetensi yang pertama, beberapa siswa itu kesulitan, itu langsung tanya ke ibu lewat WA. Untuk yang ini, materi-materi ini juga boleh. Ibu malah senang kalau kalian mau bertanya. Tidak hanya diam aja, tidak ada interaksi, tapi hasilnya nggak bisa apa-apa. Tapi kalau kita lihat dari hasil ulangan yang kita peroleh, ibu senang sekali sebenarnya. Karena hampir dari berapa? 90%, 85% itu kan nilainya berapa? 90, 100, 90, 100. Dari yang uji kompetensi pertama kemarin, yang remedi itu dari 228 ya, 228 itu yang remedi itu hanya 18 siswa. Kemudian yang terlambat itu beberapa siswa. Untuk yang terlambat mengumpulkan itu nanti bobot nilainya itu hanya 60% dari nilai skor yang diperoleh. Jadi kalau skor yang diperoleh itu berapa? 100, maka nilai dia itu hanya 60% dari 100. Jadi nilainya hanya 60. Sementara KKM itu berapa? 75 ya. Ini masih tetap 75. Jadi dia harus remedi. Kemarin ada yang terlambat mengumpulkannya. Kemudian skornya 100. Setelah konfirmasi dengan ibu, sudah tidak ada kelanjutannya. Dia tidak mengerjakan remedi. Dia tanya, Bu, kenapa harus mengerjakan remedi? Ibu tidak memaksa harus mengerjakan remedi atau tidak. Itu kalau tidak remedi artinya dia nilainya kan hanya 60. Berarti tetap apa adanya 60. Tapi kalau remedi berarti kan ada peningkatan. Nilainya tidak hanya 60. Seperti itu. Jadi untuk yang uji kompetensi 2 ini juga demikian. Kalau nanti ada siswa yang terlambat, itu bobot nilainya, bobot skornya itu hanya 60. Seperti itu ya. Jadi tidak perlu tanya lagi, besok kalau memang terlambat, itu segera mengerjakan remedi. Konfirmasi ke ibu, kemudian remedi. Termasuk yang masih di bawah KKM. Malam sebelum sebelum ulangan atau mau remedi, tanya ibu boleh, silahkan. Kok bisa seperti ini? Kemarin juga beberapa siswa seperti itu, tapi untuk bertanya itu harus mengerjakan dulu. Tidak hanya ada soal ini terus tanya ibu bagaimana caranya, tidak. Jadi kalian mencoba dulu, difoto, dikirim ke ibu, baru ibu tunjukkan salahnya nanti. Seperti itu. Jadi tahu ya prosedurnya nanti untuk bagaimana untuk remedi. Jadi konfirmasi dulu, kemudian nunggu petunjuk dari ibu. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Lewat WA tentunya nanti. Ya. Sekarang kembali ke materi tadi. Untuk materi nanti yang akan kita bicarakan selanjutnya, yaitu penerapan limit fungsi aljabar dan fungsi trigonometri untuk X yang mendekati tak hingga. Untuk yang mendekati tak hingga, salah satunya itu bisa ditunjukkan dengan asimtot. Ada yang lupa dengan asimtot? Apa itu asimtot? Ya, asimtot adalah garis yang didekati oleh suatu kurva. Ini akan kita tunjukkan baik untuk fungsi aljabar maupun untuk yang fungsi trigonometri. Untuk yang dulu di kelas 11 ya, waktu kalian membicarakan fungsi pecahan, itu kalian mengenal ini seperti ini, bentuk Y sama dengan 1/X. Ini fungsi fx sama dengan 1/X, itu gambar grafiknya seperti ini. Ya, seperti ini gambar grafiknya ini.
Ini adalah fx sama dengan 1/x. Ini grafik ini yang grafik 1/x-nya kan seperti ini. Ini kalau kita lihat terus ke sana, ini terus ke sana, ini antara yang merah dan yang biru, ini kan tidak berpotongan. Ini namanya garisnya didekati oleh kurva. Yang merah kan kurva. Dia tidak berpotongan. Dia hanya mendekati terus. Maka dia dikatakan limit mendekati. Demikian juga untuk yang ke atas. Ini ke atas kita lihat garisnya tidak berpotongan dia, tapi dia didekati terus. Demikian juga untuk yang ke arah kiri. Arah kiri dia juga didekati terus. Dia tidak berpotongan. Nah, seperti ini. Demikian juga untuk yang ke bawah. Didekati terus. Nah, menurut ini seperti ini. Ini nanti, ini yang terus ke kanan, terus ke kanan sana terus, dia akan memotong garisnya di balik sana, di baliknya, dan dia akan muncul di sebelah kiri. Jadi ini ke sana, kurvanya ke sana, dan akan muncul di sini, bersambung. Jadi dia memotongnya di balik sana, di balik sana. Kemudian ini seperti kalau matahari itu kan jalan dari arah timur ya, timur ke barat, terus ternyata dia pagi muncul lagi di arah timur, seperti itu. Ini juga terus ke kanan, terus dia akan muncul di sebelah kiri di sini. Seperti itu. Demikian juga ini untuk yang ke atas, dia ke atas terus kemudian berpotongan di balik sana, maka dia akan muncul di sini. Seperti itu. Ini kurva. Nah, yang disebut dengan asimtut itu yang ini. Ini adalah asimtut. Asimtut, ini juga asimtut. Jadi garis yang didekati oleh kurva, dia akan berpotongan antara garis dan kurva ini dibalik tak terhingga sana. Jadi nggak kelihatan. Tapi nanti ada bentuk kurva tertentu yang kelihatan, perpotongannya nanti terlihatan. Besok pertemuan berikutnya akan kita tunjukkan. Ini untuk yang untuk fungsi aljabar. Kemudian untuk yang fungsi trigonometri akan kita tunjukkan. Ini grafik fungsi apa ini? Ada yang ingat grafik fungsi apa ini? Ini seperti ini. Sinus atau kosinus ini. Kalau mulainya, ini sumbu X ya, ini sumbu X-nya ini sumbu Y. Ini sumbu Y. Ini kalau mulainya dari 1, artinya dia apa? Sinus atau kosinus? Kosinus ya. Ini kosinus terus berulang, dia terus ke sana, terus ke kanan. Nah, ini terus, dia terus. Demikian juga untuk yang ke kiri terus dia sana. Nah, untuk maksimalnya berapa ini? Grafik cos maksimal berapa ini? 1 ya, 1. Kemudian minimalnya min 1. Ini. Sekarang ini ada tidak garis yang didekati oleh kurva? Ada enggak? Nggak ada ya. Ini kita tarik ke kanan terus atau ke kiri terus, ini nggak ada garis yang didekati oleh kurva, nggak ada. Kalau ini kan dipotong-potong, sumbu X-nya kan dipotong. Ini juga dipotong. Berarti untuk grafik fungsi kosinus, dia tidak mempunyai asimtut. Kita lihat untuk yang sinus. Untuk yang sinus, ini hampir sama dengan tadi, hanya perbedaannya dia mulainya kan 0. Ini sinus terus. Ini sama, tidak ada garis yang didekati oleh kurva. Dia tidak mempunyai asimtut. Kita lihat untuk yang tangen. Bagaimana kalau tangen? Nah, ini kita lihat kalau tangen ini ke atas. Nah, ini ada ternyata dia didekati oleh kurva garisnya, yang garis putus-putus biru itu, dia asimtut, banyak asimtutnya. Ini banyak asimtutnya. Dia naik terus ke sana dan akan muncul di bawah. Ini bawah sini.
sana, dia akan berpotongan, memotong asimtot ini di belakang sana, dia akan muncul di sini. Ini grafik tangen. Jadi yang mempunyai asimtot itu grafik tangen, sinus dan kosinus tidak. Bagaimana dengan kebalikannya sekarang? Apa kebalikan sinus, kosekan, kebalikan kosinus, kosinus itu sekan, kebalikan sinus kosekan, balikan tangen kotangen, apakah dia mempunyai asimtot? Akan Ibu tunjukkan. Ini kotangen. Jadi hampir sama dengan tangen tadi, dia mempunyai asimtot. Demikian juga untuk yang kosekan. Kosekan seperti ini. Nah, ini juga ada asimtotnya. Dia ke sana terus ke bawah dan akan muncul di sini. Berpotongannya di balik sana. Jadi ini asimtot. Jadi kosekan mempunyai asimtot, kemudian sekan ini juga mempunyai asimtot ini. Nah, ini asimtot. Jadi ini kalau kita tunjukkan ke atas terus, dia garis ini tidak dipotong oleh kurva. Dia memotongnya akan di balik sana. Nah, seperti ini. Ini tadi gambaran beberapa penerapan dari limit tadi. Jadi limit untuk X mendekati tak hingga, baik aljabar maupun untuk yang trigonometri. Jadi itu gambaran penerapan limit dalam grafik fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Jadi untuk fungsi trigonometri itu yang tidak mempunyai asimtot hanya grafik sinus dan kosinus, yang lainnya mempunyai asimtot. Kemudian kalau untuk fungsi aljabar, seperti tadi kita tunjukkan Y sama dengan seperti X, ini disebut dengan asimtot datar. Ini asimtot tegak. Jadi yang mempunyai asimtot itu grafik fungsi pecahan. Itu nanti mempunyai asimtot tegak, asimtot datar, dan satu lagi nanti asimtot miring. Jadi untuk pertemuan nanti berikutnya, kita akan membicarakan ini asimtot, baik yang tegak, datar maupun miring. Setelah itu baru kita membicarakan turunan. Itu saja anak-anakku. Jadi pertemuan kali ini kita hanya memberikan gambaran penerapan dari asimtot tadi, dan selanjutnya akan kita bicarakan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat belajar selanjutnya.